Dalam kesempatan sekarang saya mendorong untuk kita dalam situasi yang serba sulit itu mengambil bagian untuk boleh mengunjungi atau paling tidak menjalin kontak dengan orang-orang yang lemah, yang kesulitan ya. Sekalipun tadi saya katakan kita sendiri juga sulit ya. Tetapi bukan berarti kesulitan kita itu sampai menghalangi kita untuk tidak melakukan apapun ya. Saudara, saya belajar banyak bersama dengan Tuhan. Ketika tidak mempunyai apa-apa, justru saya menabur gitu. Saya belajar itu berulang-ulang gitu. Ada yang menilai itu dorongan sikap seperti pahlawan gitu ya, heroic komitmen seperti seorang pahlawan gitu. Apapun orang boleh melihat kita dengan kacamata mereka, orang boleh menilai kita. Tetapi sebetulnya dari hati kita yang tulus, kita harus berani untuk mengalirkan ya, kasih itu kepada mereka yang dalam kesulitan. Apapun, sedikit apapun, semampu apapun, sebisa apapun, apa yang kita punya, yang kita masih bisa gitu. Nah, kenapa saya mendorong demikian? Karena begini, banyak gereja itu mengajarkan, ya kan, firman Tuhan sebatas menjadi jargon. Barang siapa dia memberi akan diberi, betul? Seperti itu. Tetapi kalau saya mau tanya, realitasnya adalah sejauh apa dan sejauh mana kita ini memberi. Kalau saudara punya penghasilan 10 juta, memberi 500.000, 1 juta aja sudah mikir. Kita tarik penghasilan saudara 5 juta, lebih mikir lagi. Kita tarik lebih rendah lagi penghasilan saudara 2 juta. Ya, untuk memberi lebih susah lagi. Nah, sekarang kita taruh lebih ekstrim lagi dalam kondisi sekarang. Susah untuk mendapat penghasilan ketika wabah corona merebak. Nah, kehidupan rohani yang diubahkan itu salah satu ciri utamanya itu kasih yang besar itu melimpah dari hidupnya. Ya, bagaimana kita memperhatikan, menangani, bersikap, memberkati orang lain. Ya kan? Kenapa? Karena kalau saudara ingat di Injil Yohanes, ya kan, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Ya, sebab dari hidupnya akan mengalir aliran air hidup. Ini gambaran orang Kristen yang luar biasa. Dulu kita sebelum mengenal Yesus, kita orang yang sangat haus, kita hampir mati kekeringan. Ya, kita mati, kita nggak punya harapan. Ya, kita hampir mati, sekarat kita, gitu ya. Tetapi setelah kita bertemu dengan Tuhan, kita diubahkan, tidak hanya dibuaskan dari rasa kehausan, tidak hanya disembuhkan dari rasa kehausan, tapi ada satu perubahan hidup. Dari kehausan itu, kita sekarang setelah bertemu Yesus, kita menjadi aliran air hidup yang mengalirkan kesegaran. Itu visi kehidupan gereja Tuhan, visi kehidupan orang percaya. Dari satu gambaran orang yang hidup yang haus, yang kekeringan, yang hampir sekarat, yang mau mati, bertemu dengan Yesus, setelah diubahkan dari hidupnya itu mengalir aliran air hidup, makan kesegaran. Nah, saudara, seharusnya gereja Tuhan itu punya ciri utama ini. Dan dalam kondisi yang seperti sekarang, wabah corona ini, sekecil apapun yang kita bisa, ya kan? Kalau nggak ada barang, kita bisa menjalin kontak, mendoakan orang, ya kan? Kalau masih ada yang bisa kita beri tanpa takut, gitu. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, ya. Saya 1 bulan lalu itu, saya ini buka nggak apa-apa ya, di hadapan saudara, saya sudah nggak punya uang sama sekali. Saya bahkan untuk makan minum kita, saya mikir, waduh Tuhan, gimana ini anak makan minum. Belum rekan-rekan yang di luar ya, yang sangat membutuhkan. Ya. Besok kita harus juga mengirim sedikit kepada seorang rekan hamba Tuhan yang istrinya melahirkan tapi dengan
dengan biaya yang sangat besar dan dia di pedalaman, gitu kan, kasihan gitu. Nah jadi tapi bagi saya gini, Tuhan, bagi saya tidak pernah berpikir apa yang akan saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya butuhkan. Saya nggak mau berpikir itu. Tetapi saya percaya bahwa ketika hati kita dan hidup kita terfokus kepada Tuhan, dan Tuhan itu menjadi raja dalam hidup kita, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tanpa perlu kita harus mikir. Saudara ingat bangsa Mesir 40 tahun di padang gurun. Ya kan? Seharusnya mereka tidak perlu mikir apa yang mereka makan, apa yang mereka minum. Kenapa? Karena ada tiang awan, ada tiang api sebagai tanda bahwa Allah itu menyertai mereka. Ketika mereka membutuhkan air, Allah memberikan air. Ketika mereka membutuhkan roti, Allah menyediakan mana. Gitu. Saudara, 40 tahun itu bangsa Israel tidak menanam, tidak juga bisa membuka perusahaan. Setiap detik dari hidup mereka itu bergantung kepada Tuhan. Ya, ini melebihi dari wabah corona. Wabah corona kita ya berdoa mungkin akan lebih cepat berakhir. Ya, karena jumlah korban semakin flat, ya. Semakin flat. Tinggal turun saja itu, gitu. Semoga gitu. Tapi kalau mereka bangsa 40 tahun di padang gurun. Jadi ketika Allah itu hadir di tengah-tengah mereka, seharusnya mereka sadar dua, bahwa Allah pasti menyelamatkan, dan yang kedua pasti Allah memelihara. Yang jauh lebih utama sebetulnya dari mereka adalah bagaimana mereka mengalirkan, ya kan, kehidupan rohani yang Allah telah berikan itu kepada orang lain. Harusnya seperti itu. Ya. Tapi kita lihat bangsa Israel itu banyak menggerutu. Ya, gereja hari ini beda. Lebih banyak nggak puas. Sudah diberi, sudah diberkati, masih selalu apa? Kurang. Nah sekarang baru mengerti kekurangan itu kayak apa. Betul-betul kurangnya. Ya. Dulu kalau orang jualan yang punya toko laris pun bilang, nggak tahu lah, nggak ada untungnya lah, nggak ada. Ya, kita ketemu toko gitu. Ya, saudara ke toko pasar minggu yang jual elektronik, jual bahan bangun, tanya, gimana AI, gimana Ko, gimana Tante, tokonya, aduh Pak, ini bagaimana sepi, iya kan? Sepi dan seterusnya. Tetapi sekarang begitu ada wabah corona ini, itu lebih sepi lagi. Kelihatan jauh lebih ekstrim. Bedanya apa? Ketika Allah memberkati itu, Allah menyertai itu, Allah menyediakan itu, orang lupa untuk apa? Bersyukur. Bersyukur. Nah sekarang, dalam posisi sekarang, kita ini harusnya melimpah dengan syukur. Yang saya katakan sebulan lalu saya nggak punya apa-apa. Tiba-tiba ada orang yang saya belum kenal lama, WhatsApp malam, Pak, apa sudah dicek rekeningnya? Saya bingung. Wah, saya pikir kanda puji Tuhan, teman-teman semua bisa di pelayanannya masing-masing bisa ada sedikit melegakan. Besoknya kita bergantung dengan Tuhan lagi, nggak apa-apa, amin, nggak apa-apa gitu. Tetapi kita bagaimana mengalami penyertaan Tuhan, gitu. Nah, khusus malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4 ayat 25. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saudara yang terkasih, Injil Lukas pasal 4 ayat 25, 26, 27, 28, 29 sampai 30, ya. Saya bacakan, ya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda dari Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka,
melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Mendengar itu, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Tolong dadakan ke Papa aja. Jadi saudara, Lukas 4 pasal 4 ayat 25 sampai 30 ini, kalau Bapak Ibu saudara membaca dengan baik, itu ada satu peristiwa aneh. Dikatakan pada zaman Elisa itu, ya, pada zaman Elia, ya, ada begitu banyak janda di Israel karena ada masa kekeringan selama 3 tahun 6 bulan. Tetapi yang ditolong bukan salah satu janda di Israel, tapi janda yang di mana? Di Sarfat, janda Sarfat. Sarfat nama tempat, ya, di Sidon. Itu bukan orang Israel, itu orang non Israel. Saudara cermati, ini Elisa nabi apa? Nabi Israel. Elia nabi Israel, gitu kan? Nabi orang Israel. Tetapi diutus Tuhan untuk menolong orang non Israel. Begitu banyak janda di Israel, tapi Tuhan justru mengutus Elia ini kepada janda Sarfat. Saudara, kalau saudara renungkan, kita tahu bahwa Israel itu bangsa pilihan Allah. Pada zaman Elisa, pada zaman Elisa juga sama. Ada begitu banyak orang kena kusta di Israel. Tapi justru Tuhan melakukan satu mujizat yang sangat besar kepada seorang perwira. Namanya apa? Naaman. Ya. Saudara, saya pikir, saudara, kita merenung begini. Kalau mereka orang pilihan Tuhan, kata orang pilihan Tuhan, orang dikasih oleh Allah, di mana kasih Allah tertuju kepada mereka, saya mau bertanya, bukankah justru seharusnya Allah menyatakan pertolongan kepada mereka? Tetapi sekarang justru Allah menyatakan pertolongannya kepada siapa? Orang yang bukan pilihan, bukan bangsa pilihan. Nah, saudara perlu bertanya, Tuhan, jadi kalau demikian untuk apa aku percaya kepada Tuhan? Kalau Tuhan seolah-olah tidak menolong, bahkan Tuhan menolong yang lain. Kalau gereja, saudara lihat bahwa seolah-olah Tuhan tidak menolong. Kalau saudara lihat pandemi corona itu, yang salah satu yang paling besar adalah peristiwa acara seminar Gereja Betel Indonesia di Jawa Barat. Ya kan? Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena ini. Kadang-kadang kita perlu merenung, Tuhan, ya, kenapa Tuhan tidak menolong? Apakah Tuhan tidak menolong? Gitu. Nah, kalau kita melihat Lukas 4 ini, kita melihat pasti ada suatu pesan penting yang Tuhan itu mau sampaikan kepada kita. Saudara ketika lihat di Lukas 4 ini, ya, ayat 25 26 ini tentang janda Sarfat, saudara harus melihat, membaca apa yang terjadi dengan janda Sarfat ini. Mengapa sampai Elia diutus Tuhan kepada janda ini? Mari kita lihat dulu, ya, di 1 Raja-Raja 17. Kita baca ayat-ayat yang penting supaya kita enggak lama-lama, karena saudara baca itu sendiri di rumah, ya. Satu pasal penuh, 1 Raja-Raja pasal 17, ya. Tetapi kita akan membaca secara loncat, ya, beberapa ayat saja. Karena itu panjang pasalnya,
ayat 1 sampai 24, tetapi kita akan baca di ayat ayat 8, ayat 10 sampai 12. Saya bacakan cepat ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 8, 9, 10, 11, 12 ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, demi Tuhannya Elia ya, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Kita lanjutkan aja ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, Bapak Ibu, ini gambarannya. Ini ada satu pernyataan Tuhan yang memberi perintah kepada Elia. Sekarang juga engkau pergi ketemu janda di Sarfat, sebab aku telah memerintahkan kepadanya untuk memberi kamu makan. Tetapi kita lihat kita lihat justru ketika Elia ketemu janda ini, ya, ketika ketemu janda ini bukan janda yang berkelimpahan. Bahkan dikatakan, ya aku roti tidak ada, hanya segenggam tepung. Itu pun kalau aku masak untuk aku buat roti untuk aku dan anakku, dan setelah aku makan kami akan sudah nggak ada lagi harapan hidup. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, dikatakan. Ya, tetapi jadi Bapak Ibu lihat apa itu? Kalau sampai janda itu mengatakan ada segenggam tepung, ya, setelah kami makan jadi roti, setelah kami makan kami akan mati. Itu maknanya apa sebenarnya? Apa maknanya? Ya, segenggam tepung. Setelah kami buat roti, kami makan, kami mati. Itu maknanya apa? Apakah dia punya banyak harta? Ataukah itu harta satunya? Yang termulia, yang nilainya mungkin nggak besar, tapi bagi orang pada zaman itu yang 3 tahun 6 bulan kekeringan, kelaparan melanda negeri, saudara, segenggam tepung itu sangat bernilai, paling tidak menunda sedikit waktunya untuk mati kan. Tetapi janda ini ngerti, kalaupun setelah aku buat pun aku makan, juga aku akan mati. Sekalipun ini harta satu-satunya yang tertinggal. Nah, harta satu yang tertinggal itu sekarang diminta oleh siapa? Oleh abdi Allah Elia. Mikir Tuhan tolong. Kalau saudara, dan kita lihat kemudian janda ini justru dalam situasi di mana harta satu-satunya yang tersisa, tepung segenggam itu pun dia berikan untuk abdi Allah.
Toh kalau direnungkan, saudara bisa lihat begini. Ya kalau aku makan untuk anakku, untuk aku pun, aku juga akan mati. Mungkin sedikit lebih lama. Tapi kalau aku berikan ke abdi Allah, kalaupun kami mati, paling tidak mati ada temannya gitu ya. Bukan 2 orang, tapi 3 orang. Mungkin saja. Mungkin saja. Tapi tentunya bukan pandangan itu kalau kita lihat yang ada dalam benak janda Sarfat ini. Ya. Ada sesuatu yang secara rohani itu penting. Pengalaman rohani yang utama, yang luar biasa yang dialami janda Sarfat ini, sehingga rela memberikan apa yang termulia dan berharga. Sekalipun yang termulia yang berharga ini, toh kalau dia nikmati tetap dia akan mati tadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dari sudut yang lain sekarang. Janda ini mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Nah, kita melihat pada zaman itu, apa yang disembah orang Israel, yaitu Allah Elohim, Allah Yahweh itu bukan nama asing. Ya, tapi suku-suku bangsa yang lain itu tahu dan mendengar apa yang telah dibuat Yahweh ini, Allah Israel ini kepada mereka. Karena kalau apa yang sejak zaman Musa itu kan, wow, itu satu cerita yang luar biasa yang turun temurun. Bagaimana Allah memimpin Allah Israel, Allah Yahweh ini memimpin Israel melintasi laut Teberau, laut mati. Diselamatkan dari cengkraman Firaun, ya kan? Dijaga dengan tiang awan dan tiang api, dipelihara demikian luar biasa, disediakan tanah perjanjian. Ini cerita yang turun temurun dan bangsa-bangsa lain juga mendengar, seperti Injil Perjanjian Baru sekarang. Semua dengar, semua tahu. Dari mulut ke mulut diceritakan. Nah, janda Sarfat ini ketika mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Kata Allah yang hidup itu unik. Karena itu pengalamatan, identifikasi. Bahwa hanya Allah di Israel lah Allah yang hidup. Hanya di Israel lah Allah yang hidup. Karena demi Allah yang hidup itu, aku rela melakukan apapun, termasuk memberikan yang termulia dan berharga. Kalaupun toh aku besok mati dengan terhormat. Nah, sama dengan kita. Di dalam gereja Tuhan hari ini kita harusnya bersyukur bahwa kita ini punya Allah yang hidup. Tetapi tidak semua dan tidak seluruhnya gereja Tuhan itu memberikan yang termulia kepada Tuhan. Itu membedakannya. Itu yang membedakannya. Selalu saya katakan berulang-ulang, kita menjadi orang percaya dilatih dalam bersahabat dengan Tuhan. Itu dilatih lebih banyak untuk mengambil dan meminta banyak daripada Tuhan. Daripada kita memberi termulia, daripada kita diajar untuk mempersembahkan yang termulia dari hidup kita. Saudara, kehidupan rohani yang sejati itu diukur adalah yang termulia apa yang kita persembahkan kepada Allah kita. Saya pernah membahas di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, maka ia apa? Bukan kata mengaruniakan lebih tepat, tapi mengorbankan anaknya yang tunggal. Saya mengatakan, ketika Bapa mengatakan aku mengasihi dunia, kata Bapa mengasihi dunia bukan ketika dunia sudah baik loh, ketika dunia sesat loh, ketika dunia itu hancur loh, ketika dunia itu bergelimang dengan dosa. Tetapi Allah mengatakan aku mengasihi dunia. Tetapi Allah tidak berhenti dengan perkataan hanya mengatakan mengasihi, tidak. Tetapi ketika Allah mengatakan, Bapa Yahweh itu mengatakan aku mengasihi dunia, diikuti dengan memberikan apa?
Menyerahkan apa? Mengorbankan apa? Anaknya. Yang termulia itu. Kan saya katakan berulang-ulang, kalau bapak dengan anak, lebih baik bapak itu memberikan dirinya daripada anaknya kan. Memberikan anak itu lebih sakit, saya katakan. Melihat itu lebih sakit. Lebih sakit, lebih perih. Tetapi itulah harga kasih bapak kita kepada umatnya itu, kepada orang yang dikasihinya itu. Dan janda Sarfat itu. Janda Sarfat itu. Tuhan Allahmu yang hidup. Jadi untuk Allah yang hidup itu apa yang harus aku takutkan untuk aku berikan? Tidak ada. Nah, persoalannya kita nggak tahu Allah kita ini hidup. Karena kita ini selalu menyembah Tuhan, bermasmur, memuji. Tetapi kita nggak tahu Allah seperti awang-awang. Ya kan? Kita belum pernah mengalami Allah secara real, secara nyata. Saudara, saya mendorong setiap saudara, Bapak Ibu di tempat ini, mendorong miliki pengalaman dengan Allah. Bersahabat dengan Allah sedemikian rupa. Sampai Allah itu sungguh nyata. Sampai Allah itu sungguh nyata dalam hidup kita. Ketika Allah nyata dalam hidup kita dengan pengalaman rohani yang Allah nyatakan dalam hidup pribadi lepas pribadi, saya mau katakan, tidak ada yang di luar yang menakutkan hidup saudara. Tidak ada. Termasuk kematian. Sekalipun dalam hitung-hitungannya janda Sarfat, aku berikan ini, kami akan mati. Tetapi demi Allahmu yang hidup itu, tidak ada yang perlu kita takutkan. Apa yang kita takutkan? Nah, saudara, kita ini menjadi orang percaya yang ragu, yang punya iman setengah kadang-kadang. Ya, rasa cemas yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena kita belum pernah mengalami Allah yang hidup itu sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita. Nah, saya mau berikan saudara kesaksian. Ya, ini berapa kali sering saya saksikan ini. Ketika saya belum menikah, saya masih umur 19 tahun, saya dibimbing oleh teman sekelas saya itu untuk terima Yesus istilah dia. Dan saya katakan saya nggak takut. Ayo kita buktikan apakah Yesus itu ada atau tidak, hidup atau tidak. Nah, akhirnya dia tuntun saya dalam doa di kamar kos saya, dan itu untuk kedua kali dalam hidup saya. Ya, yang pertama ketika saya mau ujian masuk perguruan tinggi negeri, saya berlutut di kamar, ya. Sekalipun saya nggak tahu apa arti berlutut waktu itu. Tapi yang kedua itu ketika dengan teman saya kuliah ini, saya diajak berlutut untuk ayo panggil nama Yesus. Ya saya ikut saja. Tetapi setelah saya lakukan itu nggak ada yang berubah dalam hidup saya. Yang drastis nggak ada. Hanya ada satu muncul yang kuat dalam hati saya, yaitu hasrat yang sangat kuat untuk lebih tahu firman Allah, lebih mengenal firman Allah, dan punya hasrat yang kuat untuk membuktikan bahwa Allah itu ada apa enggak. Udah, saya sembunyi-sembunyi baca Alkitab. Takut ketahuan malu gitu ya. Gitu waktu itu. Ya. Nah, dan saya mulai ikut persekutuan doa. Saya rela berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mendengar orang berkhotbah. Bayangkan itu. Nah, sampai satu hari Kamis itu ada namanya ibadah pengajaran, Bapak Ibu. Nah, dalam ibadah pengajaran itu pengajaran ibadah yang dilakukan oleh persekutuan pemuda namanya Youthful Gospel di Kupang, ya, tahun 90-an. Waktu ibadah pengajaran hari Kamis itu saya masih ingat. Biasanya nggak ada persembahan biasanya. Tapi hari itu diumumkan oleh pemimpin pujian, saudara-saudara, bulan depan kita akan panen satu desa. Mulai hari ini kita akan beri persembahan. Ketika pemimpin pujian mengumumkan itu, saya pada waktu itu sudah hampir 3 hari, 4 hari saya nggak makan, hanya minum air, nggak makan apapun, dan uang di saku saya tinggal 50 perak. 50 perak kalau dihitung sekarang mungkin nilainya 2.000 untuk beli satu bakpao itu loh. Nah, pas kebetulan waktu saya ikut persekutuan doa itu, saya lihat orang jual bakpao di pinggir jalan.
Dan saya berangkat, saya lihat bakpao itu, saya berdoa dalam hati, Tuhan, nanti kalau pulang persekutuan ibadah pengajaran pemuda, saya mau beli bakpao itu. Karena sudah berapa hari nggak makan, cuma minum air. Ya, tapi waktu sore itu ibadah itu, tiba-tiba ada pengumuman. Dengan bulan depan kita ada ibadah pelayanan di desa. Mulai hari ini kita akan beri persembahan. Dan saya masih ingat lagunya itu. Sungguh ku bangga Bapa, gitu kan? Apa? Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah yang seperti Engkau, gitu kan? Kini ku persembahkan, itu kolektor berjalan. Hati saya dak dikduk. Bagi orang yang punya uang, apa artinya 50 perak? Tapi bagi seorang pemuda dekil miskin yang sudah nggak makan 3-4 hari, itu bakpao yang bernilai satu bakpao itu, uang yang bernilai satu bakpao itu hidupnya. Sekalipun setelah makan bakpao itu dia akan apa? Mati. Gitu. Saya tahu itu. Gitu. Saya tahu itu. Gitu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, dan kantong kolektor semakin dekat. Dan saya berargumen dengan Tuhan, untuk apalah Engkau Allah yang maha kaya, Allah yang hebat, 50 perak senilai satu bakpao untuk apa? Engkau nggak perlu. Tapi semakin hati saya bergelora seperti itu, seperti Roh Kudus itu bicara, kamu mengasihi aku, berikan hidupmu. Kamu mengasihi aku, belajar berikan hidupmu, persembahkan hidupmu. Gini ku persembahkan terus. Akhirnya daripada hati saya bergejolak, begitu lewat saya lirik kok semakin dekat dengan saya itu kantong kolektor, langsung saya masukkan. Begitu saya masukkan itu, semua gejolak perdebatan dalam pikiran saya, dalam hati saya hilang. Tidak tahu kenapa, ada satu ketenangan hidup saya yang luar biasa yang mengalir. Ada damai, ada rasa takut yang hilang. Kalaupun aku harus mati, setelah itu aku nggak apa-apa. Berdoa, amin, persekutuan doa ditutup, ibadah pengajaran selesai, saya pulang jalan kaki sekitar 6-7 km. Dalam kondisi perut kosong, dan ketika pulang itu, saya lewat ke warung yang jual bakpao itu. Dan masih kelihatan merona berasap gitu ya. Semakin gitu. Sampai di rumah, saya nggak punya apa-apa. Saya ada satu tiku air diberi tetangga saya. Dalam hidup saya umur hari itu saya minum air, saya angkat tinggi-tinggi di kamar saya. Saya bilang waktu itu, Tuhan, sekalipun saya nggak bisa tidur kalau nggak makan, dan berapa hari itu saya sudah nggak bisa tidur karena nggak makan. Tapi saya percaya Tuhan tolong saya bisa hidup. Saya minumlah air itu. Ya masih bunyi keroncongan, kur gitu ya, semakin keras ya. Saya banyak baca firman Tuhan untuk merupakan rasa lapar itu, sampai tertidur. Tapi saya tidak takut dengan pengalaman itu. Kenapa? Saya belajar satu hal, pengalaman dengan Tuhan, Allah yang hidup itu, tanpa ada rasa takut. Bahwa mengasihi Tuhan itu bukan untuk mengambil dari Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan untuk mengosongkan isi surga. Oh, kita lagi rame doa Yabes kan. Oh, ini all the cheap gospel. Ini Injil murahan. Nggak mendidik orang untuk menjadi aliran berkat, tapi justru merampok kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setelah pengalaman itu, besok paginya itu pas hari libur, saya masih ingat. Hari libur kampus. Saya ke kampus, mau lihat nilai. Semua pada pulang kampung, saya nggak bisa pulang kampung. Wong kampung saya di luar pulau. Ya, uang aja nggak punya. Dan saya lihat nilai saya keluar, ada B, BC, zaman dulu lihat dapat A itu susah ya. Susah sekali gitu. Tiba-tiba ada kepala admin kampus itu neriakin nama saya. Orang di kampus itu panggil saya namanya dua, Rudi Jawa.
Rudi Jawa, sini kau, katanya. Wah, saya datanglah. Ya om, ada apa om? Mau uang kau, katanya. Aku bilang, om jangan jangan ngejek dong, gue bilang ya, jangan ngejek dong. Orang sudah wajah dekil, miskin, nggak punya yang dimakan dalam hati, ya nggak boleh dimakan. Di guyonnya nggak pas gitu loh ya. Ngasih uang, nawarin uang. Lu serius ini, kau mau uang? Ya siapa yang nggak mau? Manusia mana yang nggak mau uang, gue bilang. Ah sini kau. Dia ambil satu kertas coklat. Zaman dulu nggak ada tas serbang ya bapak ibu ya, tas serbang nggak ada. Zaman dulu namanya wesel pos. Kertas coklat, isinya itu uang berapa puluh ribu, besar sekali. Dan bapak tahu, setelah uang itu saya cek, saya nggak tahu siapa yang ngirim sampai hari ini. Nggak tahu siapa yang ngirim. Sampai saya nangis itu. Yang ngirim itu biasanya abang saya. Cuma abang saya tanya, enggak, saya nggak kirim kamu. Kakak saya yang nomor 2 juga nggak pernah kirim sama sekali. Bapak saya juga saya tanya, nggak ngirim. Uang itu saya ambil secukupnya untuk kebutuhan hidup saya. Hampir 80% nilai uang itu saya berikan ke orang. Karena orang ini dipanggil kerja di Jakarta, nggak punya uang. Saya berikan, Anda berangkat. Karena dia punya anak 5 yang perlu dihidupi, ada panggilan kerja jadi perawat di rumah sakit Sunter Jakarta, ya kan, tapi nggak ada transport waktu itu. Jadi saya kirim. Ibu berangkat. Tapi sejak itu Bapak Ibu sampai hari ini saya mengalami, ketika kamu memberikan yang termulia dari hidupmu di mezbah Allah itu, Allah juga akan menyatakan kuasanya, pembelaannya, penyertaannya secara nyata dalam hidup kita. Seperti janda Sarfat ini mengalami Allah secara nyata demi Allahmu yang hidup. Tuhan memberkati.